Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu wa yasallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian yang sangat saya rindukan dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai kunci sukses. Anak-anakku semuanya, sebagaimana kita ketahui, kesuksesan adalah sesuatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang, apapun profesi atau aktivitas yang digeluti. Namun demikian, kita masih sering menyaksikan, kita sering menemui bahwa seseorang rela melakukan hal-hal yang tidak terpuji, bahkan yang dilarang oleh Allah hanya sekedar untuk mencapai kesuksesan. Nah, sebenarnya hal apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia untuk supaya dia mencapai sukses hidupnya di dunia maupun kelak di akhirat? Ada tiga faktor yang menjadi penentu bahwa dalam diri manusia harus tertanam rasa taat, takut, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tiga hal tersebut tidak tertanam dalam diri manusia, maka sangat sulit bagi siapapun untuk mencapai kesuksesan yang diidam-idamkan. Sebagai seorang pedagang misalnya, orang yang tidak tertanam rasa taat, takut, dan takwa kepada Allah akan cenderung menghalalkan segala cara hanya sekedar untuk sukses. Bisa jadi mengurangi timbangan, menipu konsumen dengan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan, dan sebagainya. Kemudian pengusaha sama. Jika dalam dirinya tidak tertanam rasa taat, takut, dan takwa kepada Allah, maka sangat sulit rasanya melihat pengusaha tersebut untuk melakukan hal-hal yang baik dalam mencapai kesuksesan yang diharapkan. Begitu juga dengan kalian sebagai seorang siswa, tentunya sebagai siswa Muhammadiyah, orang-orang yang beriman, kalian paham bahwa dalam mencapai kesuksesan itu bukan hal yang instan, melainkan melalui beberapa cara. Oleh karena itu, tanamkan dalam jiwa kalian rasa taat, takut, dan takwa kepada Allah, agar supaya perjalanan studi kalian di jenjang manapun hingga kapanpun akan selalu diliputi oleh keberhasilan. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang taat kepada Allah, secara otomatis akan kita dihadapkan kepada beberapa hal yang tentunya dalam beberapa kesempatan nanti setiap orang akan merasakan beberapa hambatan. Yang pertama adalah banyaknya hal-hal yang membuat seseorang itu mendengarkan saran-saran atau hal-hal yang kurang baik, sehingga dia memiliki pandangan lain tentang sebuah kesuksesan. Berbicara tentang taat kepada Allah, secara otomatis kita juga diminta untuk taat kepada Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yata'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina wa husna ulaika rafiqa. Kira-kira artinya seperti ini: barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak di hari pembalasan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan itu. Siapa saja mereka? Satu, para nabi. Kemudian orang-orang yang lurus.
kemudian orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baiknya teman. Oleh karena itu anak-anak, dalam kesempatan Ramadan yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada kalian semua untuk belajar, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga setelah lepas Ramadan nanti ada perubahan pada diri kita. Kalau ditanya bagaimana Pak cara kita untuk menjadi taat kepada Allah, sebenarnya banyak cara, ya. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara taat, tidak bolong-bolong. Waktunya puasa, kita melaksanakan puasa, dan seterusnya. Perbanyak amal soleh, dan itu akan menjadi satu hal yang sangat kita butuhkan agar kita menjadi orang yang taat. Sama, di sekolah pun demikian. Kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah dengan cara apapun yang guru sampaikan kepada kita, kita dengarkan, ya. Kemudian kita juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Hal itu juga termasuk sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai kesimpulan anak-anakku sekalian, bahwa taat itu adalah sesuatu hal yang wajib dan penting untuk kita lakukan, sehingga kita harapkan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa tadi. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, tetap berada di rumah, tetap belajar di rumah, lakukan ibadah sebaik-baiknya, dan kita bersama-sama mohon kepada Allah agar wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.